Sebuah video viral merekam adegan perkelahian antara Kepala Desa Pasir Mulia, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat dengan salah seorang warganya. Perkelahian keduanya dimulai dari adu mulut hingga saling mendorong. Aksi keduanya sontak jadi tontonan warga. Peristiwa diduga dipicu masalah utang piutang. Sementara warga yang terlibat perkelahian mengaku menjadi korban dan akan melaporkan sang kepala desa ke polisi. Saya mohon maaf, saya salah. Kalau memukul tidak memukul, cuma dia. Saya tanya ke para media ini, apakah seperti kelakuan saya didorong-dorong terus saya dipenyeng-penyeng ini, itu termasuk kena unsur hukum enggak gitu. Terus kalau memang bapaknya masih ada kaki saya tidak sakit sih, begituin saya gitu. Kalau memukul tidak. Menolak, nolak akhirnya kan sebenarnya jadi, ya bapak aing teh ger-gerin, yang itu terbatur mah tanya urusan anak, gitu. Kunahan tuh jalur kita kan itu, masuk urang beberes. Ulahnya buat penyerobotan tanah wae. Sementara sejumlah warga lainnya kini terus berupaya mendamaikan kedua pihak yang bertikai. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan juga pihak keamanan. Ketegangan ini membuat polisi dan petugas BPN turun tangan untuk menengahi keributan. Pak polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak, jangan mihak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Yang mengaku namanya Ridwan dan Husin, pihak dari Atom Bisin. Yang mengklaim tanah di sini. Percayaan kami satu, saat mereka pindah ke tempat lain, ada tanah kosong di sini menurut mereka 3.000 sekian. Kenapa nggak dari tahun 75 penempatin di sini? Karena kami sebenarnya dari tahun 1978. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Pangan di dalam pencocokan datanya. Pencocokan data. Belum hanya menanyakan apakah objek yang menjadi dipersiapkan di letaknya di sini. Kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat. Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang pada pagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru, Pak. Ya, baik, teman-teman ya. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Ya, almarhum. Oh, ini asli Jogja. Oh, asli Jogja. Ya. Ibu kan Jogja. Bekasi. Suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Wong Kito Galo. Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi. Ya, Pak. ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan.
dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Menteri mau memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak, terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah, kita punya rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, hari terakhir PDSS di SNBP 2025. Ratusan siswa-siswi sekolah MAN 2 Medan berunjuk rasa di sekolahnya. Orang tua siswa mengaku belum mendapat kejelasan dari pihak sekolah. Ratusan pelajar kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa di halaman sekolah Jumat pagi. Di dalam ada solusi. Di dalam kami minta masyarakat membela kami. Unjuk rasa ini sudah dilakukan 2 hari berturut-turut terkait kisruhnya proses SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang dinilai sangat merugikan siswa-siswi. Salah satu siswi kelas 12 mengatakan jika nilai mereka dari semester 1 hingga semester 5 ketika diinput hasilnya 0. Hal ini dianggap salah satu kelalaian dari pihak sekolah dalam pendataan nilai. Sampaikan apa yang kalian sampaikan kepada orang. Di hari terakhir finalisasi PDSS di SNBP 2025 juga belum ada kabar baik terkait perbaikan nilai siswa-siswi dan tidak ada penjelasan dari pihak sekolah ke siswa maupun orang tua. Untuk meminta kompensasi Pak, kompensasi dan tanggung jawab dari pihak sekolah karena kami tidak bisa mengikuti SNBP. Dari pihak sekolah bilang bahwasanya kami memang tidak bisa ikut SNBP juga. Kemudian kami juga sama-sama tahu di sini siswa-siswinya kami tidak bisa melakukan finalisasi PDSS karena kami belum selesai menginput nilai. Itu keterlambatan itu dari pihak siswa sendiri atau siswa udah ngasihkan ke pihak sekolah? Dari pihak siswa sudah memberikan nilai rapor kami kepada pihak sekolah, namun pihak sekolah yang lalai dalam menginput nilai rapor kami dalam website. Orang tua siswa juga masih menunggu di sekolah karena belum mendapat kabar dan penjelasan di hari terakhir PDSS di SNBP 2025. Seharusnya kepala sekolah apa tugas dia awal tahun, akhir tahun, awal semester, akhir semester apa? Dia hanya kepala sekolah kan hanya mengingatkan kepada bawahannya, ini cemana anak kita, ini kelas 3 loh, cemana apanya udah didaftarkan apa belum, apalagi kekurangan. Jadi yang salah satunya ini adalah kesalahan kepala sekolah. Diketahui di sekolah MAN 2 Medan ini terdapat sebanyak 332 siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Namun dari 300, tak satu pun siswa yang masuk dan berhasil terinput datanya pada PDSS dalam SNBP 2025. Ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data di sistem PDSS. Akibatnya, ratusan siswa terancam gagal mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Ratusan siswa SMKN 1 Depok menggelar aksi unjuk rasa di sekolah.
Aksi ini dilakukan buntut keterlambatan operator sekolah menginput data ke dalam sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Ironisnya, keterlambatan tersebut hanya selisih 1 menit saja. Akibatnya ratusan siswa ini terancam tidak bisa mengikuti SPMB. Para siswa menyerukan keluhannya, bahkan di bawah hujan deras. Pihak sekolah pun akhirnya menemui siswa, meski siswa merasa tidak puas. Kepala Sekolah SMKN 1 Depok mengakui ada keterlambatan saat menginput data. Pihak sekolah hanya bisa menyampaikan permintaan maaf dan mengusahakan akan menginput data secara manual. Ya, untuk anak-anak yang eligible ternyata mereka tidak bisa masuk ke dalam seleksi tersebut. Kendalanya apa, Bu? Jadi kendalanya itu kamera, Bu. Ya. Ke depan sini, Bu, ya. Kendalanya itu karena keterlambatan sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator ya, operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Sementara itu, keterlambatan seperti ini pernah terjadi pada tahun sebelumnya, namun tidak dievaluasi oleh sekolah. Para siswa juga mendapat ancaman dari salah satu guru melalui pesan WhatsApp jika melakukan protes. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Katanya sempat ada ancaman dari pihak sekolah beberapa siswa, benar nggak sih? Pengurangan nilai itu. Kayak pengurangan nilai atau segala macamnya? Ancaman Iya, ijazah. Pernah. Oh, bukan. Kata-katanya lebih tepat ke ijazah juga jangan diharapin. Oh, berarti ada ibaratnya ditahan ya, ada ancaman ditahan ijazah ya. Total ada 137 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP atau Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Lantaran data tersebut menjadi acuan dalam proses seleksi perguruan tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat rusak parah dan 2 orang mengalami luka bakar serius akibat tabung gas LPG 12 kg meledak. Diduga ledakan dipicu percikan api puntung rokok. Terjadi ledakan tabung gas LPG 12 kg di dalam rumah salah seorang warga yang juga dijadikan penampungan gas LPG ukuran 12 dan 50 kg di perumahan Permata Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Kejadian bermula saat pemilik penampungan gas, yakni Agus, tengah mengosongkan isi gas dari dalam tabung. Namun saat proses pengosongan gas, seorang karyawan bernama Purwadi membuang putung rokok sehingga memicu gas meledak dan melukai keduanya. Kencangnya ledakan membuat bangunan rumah lantai 2 yang dijadikan gudang gas tersebut mengalami rusak parah dan nyaris ambruk. Warga sekitar panik dan berlari menyelamatkan diri. Untuk luka bakar, kedua korban ini sekitar 60% dan cukup serius. Kedua korban tersebut mengalami luka bakar. Boleh tahu dan gas yang meledak itu gas ukuran berapa sih, Dok? Menurut keterangan singkat dari korban atas nama Agus, ukuran gas tersebut ada yang 12 kilo dan ada yang 50 kg. Pasca terjadinya ledakan, rumah korban kemudian dipasang garis polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas 3 kilo menjadi gas 12 kg di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan omset miliaran rupiah. Polisi mengamankan seorang pelaku dan ratusan tabung gas 3 kg hingga 50 kg. Kelangkaan gas dimanfaatkan oleh pelaku untuk meraup keuntungan dengan cara melakukan pengoplosan gas 3 kg bersubsidi menjadi gas 12 dan gas 50 kg.
Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg, serta seorang pelaku pengoplosan. Menurut Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi mengatakan, jika pelaku sudah melakukan pengoplosan sejak tahun 2023 dengan mengambil keuntungan sebesar Rp400.000 dalam satu tabung yang dijual. Beberapa tabung gas LPG yang diduga telah disalahgunakan dengan cara mencampurkan gas bersubsidi untuk pelaku jual kembali dengan harga di bawah eceran tertinggi, sehingga ini adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg, sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Hingga kini guna pengembangan lebih lanjut, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelaku berinisial ACS yang terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp60 miliar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime, pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris Hutapea berlangsung ricuh. Hotman Paris melaporkan kericuan ini ke Wakil Menteri Koordinator Hukum Otto Hasibuan. Kita bertahan. Kita bertahan. Kericuan yang terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution berbuntut panjang. Sidang beragendakan keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin malah memancing keributan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan majelis hakim akan menggelar sidang secara tertutup. Rasman mendekat menuju ke saksi Hotman Paris. Sementara pengacara Rasman naik ke atas meja. Tak terima dengan peristiwa ini, melalui media sosialnya, Hotman Paris melaporkan keributan ini ke Wakil Menteri Koordinator Hukum Otto Hasibuan. Menurut Hotman, perilaku oknum pengacara yang naik ke atas meja telah menginjak-injak, menghina kehormatan pengadilan. Dr. Otto Hasibuan selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak tahun 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Kompolnas terus memantau perkembangan kasus pelanggaran etik yang menjerat AKBP Bintoro. Total ada 21 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang etik AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Kompolnas membeberkan dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro. Total ada 5 terduga pelanggar yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan etik. Mereka adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, mantan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, dan seorang Ibda berinisial N. Kasus ini dipantau oleh Kompolnas, termasuk proses hukum yang berjalan terhadap seluruh terduga pelanggar etik. Kompolnas juga menyoroti soal lambatnya proses penanganan, dugaan aliran dana, hingga keterlambatan berbagai pihak. Sebanyak 21 saksi akan dihadirkan untuk sidang etik AKBP Bintoro. Sementara dalam kasus ini juga ada peran seseorang yang diduga melakukan penyuapan kepada AKBP Bintoro dan teman-teman. Kalau ditanya lebih dalam lagi, karena masuk ya ke WA saya, ditanya apakah ini lebih dekat ke pemerasan ataukah ini lebih dekat ke penyuapan. Kalau kita lihat struktur cerita, tapi memang harus diuji, ini lebih dekat dengan penyuapan. Sehingga memang peran non anggota kepolisian sangat signifikan. Dan ini nanti semoga dia datang gitu ya, untuk bisa diperiksa. Tapi yang pasti tadi diumumkan kurang lebih akan dipanggil 21 saksi yang akan diperiksa untuk satu tersangka AKBP B. Kompolnas terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bitpropam Polda Metro Jaya yang dalam hal ini bertindak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi menyebut sidang kode etik terhadap AKBP Bintoro dan 4 orang lainnya masih berlangsung hingga malam ini. Sidang mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus. Kira jam 9 lebih 30-an ya telah dimulai persidangan pelanggaran dugaan kode etik yang dihadiri dan disaksikan oleh Kompolnas, kemudian dari Mabes Polri juga hadir. Ya, dari Mabes Polri yang hadir, dari jajaran Itwasum Polri, dan juga dari Bitpropam Polri. Proses persidangan masih berlangsung, rekan-rekan, yang mohon waktu. Ya, nanti di situ akan terungkap fakta-fakta persidangan. Dari proses awal, adanya informasi, kemudian ada klarifikasi oleh Bitpropam, hingga ini saat ini masuk pada tahapan persidangan kode etik tentang dugaan penyalahgunaan. Sebelumnya pemirsa, buntut dugaan kasus pemerasan, AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan juga AKBP Gogo Galesung, terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bitpropam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bitpropam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari
Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal, dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar, gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sinyal reshuffle kian mencuat seiring berjalannya masa kerja Kabinet Merah Putih. Elit Partai Gerindra mengakui ada anggota kabinet yang tidak seirama dengan Presiden. Sinyal pergantian anggota kabinet kian kuat. Isu reshuffle mencuat pasca 100 hari masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Prabowo menegaskan akan menyingkirkan pembantunya di kabinet yang tidak bekerja untuk rakyat. Meski belum ada nama spesifik yang disebut, namun elit Partai Gerindra mengakui ada menteri yang saat ini sudah tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Informasi itu datang dari keluhan yang terdengar samar, namun berasal dari jajaran Kabinet Merah Putih. Ya, saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Meski demikian, pihak istana yakin informasi yang beredar bersifat spekulatif lantaran peringatan yang diberikan Prabowo pada jajarannya bersifat umum untuk seluruh anggota kabinet. Presiden kan selalu memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum. Jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni. Tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu ya yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan dapatkan evaluasi dari Presiden. Sebelumnya dalam survei yang dilakukan Lembaga Center of Economic and Law Studies atau Celios mencatat ada 5 menteri yang mendapat rapor hijau serta 5 menteri yang mendapat rapor merah pada 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih. Reshuffle kabinet memang menjadi hak Presiden Prabowo, namun publik juga berhak menilai kinerja para pembantu Presiden melalui program-program yang telah berjalan selama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Tidak hanya kepada Kabinet Merah Putih, Presiden juga akan memberhentikan pejabat di sejumlah institusi bila melanggar aturan. Presiden Prabowo juga menyinggung meski sering mendapatkan kritikan, ia tetap bekerja untuk rakyat. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Anggota DPR RI Ahmad Sahroni terlibat perdebatan dengan Polwan Ibda Feren Azahra Putri. Keduanya beradu pendapat soal kasus siswa Bintara, Valyono Boni Rafael, yang dikeluarkan dari Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jawa Barat. Mohon maaf. Nanti dulu Bu, ngomong kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Ya Bapak. Ya, betul ya. Ya, silakan. Langsung dikonfirmasi dengan siapa ini namanya Bu? Perdebatan terjadi dalam rapat Komisi 3 DPR RI Jumat siang. Ahmad Sahroni beradu pendapat dengan Ibda Feren perihal siswa Bintara Valyono Boni Rafael yang dikeluarkan oleh Sekolah Polisi Negara Polda Jabar. Valyono dikeluarkan pada 3 Desember 2024 karena dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Sahroni menganggap penilaian tersebut hanyalah sebuah asumsi. Sahroni bahkan sempat memotong pembicaraan Ibda Feren karena menurutnya paparan tersebut merupakan ujaran kebencian. Pak, ini mantan jenderal. Sayang, Pak. Perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Baren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menduduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar?